Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas 3 buah parfum dari Miniso Dreamland EDT. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi langsung aja buat kalian yang udah nonton short video aku dan juga perfume haul aku pasti udah tahu kalau aku tuh lagi nyobain 3 buah parfum dari Miniso. Ini yang edisinya Dreamland EDT dan aku punya 3 di sini. Ada yang warnanya pink namanya adalah Lost in Tokyo, lalu yang warnanya kekuningan atau orange ini namanya Under Malibu Sea, dan yang warnanya biru ini namanya adalah Memory of Paris gitu. Dan masing-masingnya itu berisi 30 ml dan ini EDT gitu ya. Dengan kotak yang sebenarnya simple lah, kotak-kotaknya Miniso rata-rata seperti ini. Dan yang pasti ini parfumnya udah terdaftar di BPOM RI. Jadi sejauh ini kenapa aku tuh selalu suka sama parfum-parfum Miniso, rata-rata mereka tuh udah terdaftar di BPOM, udah aman gitu. Dan mereka itu jusnya nggak berminyak. Itu yang aku tahu tentang parfum-parfum Miniso yang selalu aku udah cobain ya. Terus yang kedua juga mereka tuh pengemasannya, packagingnya tuh selalu so far nggak pernah mengecewakan. Walaupun simple aja botolnya, tapi mereka selalu kayak rapi gitu. Dan yang pasti yang paling bikin aku senang adalah harganya tuh selalu terjangkau gitu ya. Oke, waktu pertama kali aku ngelihat seri yang Dreamland ini tuh sebenarnya tertarik karena emang mereka tuh kayak selain harganya terjangkau juga warna-warni gitu ya. Dan lucu banget menurut aku. Nah, waktu mereka datang tuh sebenarnya packagingnya ini tuh mengingatkan aku pada yang seri Harmony. Aku punya di sini kan yang Harmony Sweet sama yang Pure yang kayak gini. Karena hampir sama sih, sama persis malahan dari segi ukuran botolnya, terus tutupnya juga sama. Yang beda tuh cuman tulisannya kayak gini yang di depannya. Kalau yang Harmony ini tuh dia kayak nempel, bukan berupa stiker, tapi dia kayak di print di kacanya gitu. Nempel, jadi nggak bisa dikeletekin. Sedangkan untuk yang ini tuh dia menggunakan stiker dari plastik Dove gitu. Itu aja bedanya menurut aku. Dan waktu aku sniff wangi-wanginya sebenarnya juga vibe-nya tuh masih ada kemiripan sama vibe-nya si Harmony. Walaupun nggak sama. Aku nggak bilang wanginya sama, tapi vibe-nya tuh masih dapat gitu. Kita langsung masuk aja deh kalau gitu ya ke wanginya. Pertama yang mau aku bahas adalah yang pink atau yang Lost in Tokyo ini. Spray aja di sini. Nah, sprayernya tuh mantep sih, empuk dan mantep. Jadi aku sukanya dari Miniso selain itu juga selalu sprayernya itu nggak ada yang keras gitu dan nggak bocor-bocor gitu. Aku belum pernah menemukan yang bocor. Oke, jadi Lost in Tokyo ini tuh wanginya ini floral gitu ya. Ya, ini lebih ke floral yang fresh, pink floral. Ada sentuhan fruitynya sedikit tapi nggak yang banyak banget. Jadi menurut aku ini tuh lebih ke floral fruity gitu ya. Dan ini wanginya tuh ada di kebelakangnya tuh agak sedikit ada muskinya dan juga rasa-rasa woody gitu. Jadi bisa dibilang menurut aku tuh dia lebih ke floral, fruity, dan musky. Yang floralnya itu cukup seger gitu, ringan dan seger, feminin banget. Ini wanginya wangi feminin yang kayaknya tuh kebayangnya tuh dipakai sama mereka yang menurut aku sih cocok banget sama warna jusnya yang pink di sini. Jadi menggambarkan kayak pink floral, kayak sesuatu yang kalau bisa dibilang manis sih dia nggak terlalu manis, justru menurut aku dia lebih ke floral yang berair, floral yang seger dan juga nggak tajam, jadi wanginya tuh smooth banget. Jusnya juga nggak berminyak, tadi aku udah bilang ya. Sekalipun dia EDT, dia wanginya lumayan berasa gitu ya, dan nggak kecium aroma alkohol yang terlalu menyengat dari awal penyemprotan. Aku akan coba, tuh bener. Jadi nggak terlalu kecium wangi alkohol yang menyengat. Nah, ini kalau misalnya aku spray lagi, sebenarnya di top notes itu di awal-awal banget itu tuh sempat kecium wangi-wangi kayak bubble gummy gitu, kayak ke arah-arah permen karet yang rasa-rasa buah-buahan gitu. Tapi dia tuh cepet banget hilang bubble gummy-nya tuh di depan. Dia langsung berubah, abis itu switch ke wangi lebih ke floral yang tadi aku bilang, floral segar gitu. Ini enak sih, ini termasuk yang menurut aku enak buat kalian yang pencinta wangi-wangi floral fruity yang ada sedikit manisnya, tapi manisnya di sini bukan yang dominan gitu. Kalian bakal suka sih sama wangi ini. Ini wanginya juga
tergolong wanginya tuh fresh. Kalau misalnya dilihat dari notesnya, sebenarnya di top notes tuh dia ada marine, watery, tapi aku nggak terlalu mencium wangi-wangi kayak, mungkin lebih ke seger aja gitu, lebih ke seger berair gitu. Terus ada pear, blackcurrant, aromatic. Terus di middle notesnya dia ada jasmine, lis, hyacinth. Di dry down-nya atau base note-nya dia ada violet, raspberry, kasmeran, dan juga musk gitu. Kalau menurut aku ini wangi yang cocok dipakai sehari-hari karena dia seger fresh. Wanginya nggak berat, wanginya ringan. Tipe yang gampang disukai oleh cewek-cewek biasanya. Untuk anak remaja dari usia SMA, bahkan SMP pun menurut aku udah cocok sih pakai wangi-wangi seperti ini. Tapi untuk yang acara-acara sehari-hari atau casual aja sih menurut aku. Itu untuk yang Lost in Tokyo. Kita masuk ke parfum berikutnya yang Under Malibu Sea. Ini yang warna juice-nya ke orange-orangean atau kuning gitu ya. Kurang lebih sama untuk botolnya. Nah, ini yang aku bilang waktu itu, kalau nggak salah aku pernah bilang di perfume haul aku bahwa ini parfum mirip mengingatkan aku wanginya sama salah satu parfum lokal juga. Ini lebih ke manis creamy. Ya, manis creamy yang ada asam-asam kayak wangi jejerukannya atau citrusnya. Enak. Ini lebih manis daripada yang si pink tadi. Ya, menurut aku ini lebih manis daripada yang si pink. Dia ada wangi creamy-creaminya dan juga ada wangi-wangi citrusnya. Nah, ini tuh mengingatkan aku sebenarnya sama salah satu parfum lokal. Ini aku nggak bilang sama persis wanginya, nope. Bahkan bisa dibilang nggak sama. Tapi waktu aku sniff ini tuh jadi mengingatkan aku sama si Lark & Sand yang Plains ini. Sekalipun ini jauh-jauh lebih berat, jauh lebih kenceng, lebih strong gitu tipenya. Yang ini tuh jauh lebih ringannya. Nggak sama persis sih, aku nggak bilang ini sama persis, tapi entah kenapa aku mencium ada aroma-aroma kayak orange atau jejerukannya di sini. Padahal pas aku lihat di notesnya justru malah dia nggak ada jejerukannya ya. Notesnya itu malah di top notes tuh dia ada dewberry, ada milk, dan emang berasa wanginya tuh creamy dari situ. Terus ada di middle notesnya ada floral. Floral dia nggak sebutin di sini apa. Terus di dry down-nya atau di base note-nya dia ada musk dan juga oriental gitu. Ini wanginya tuh kalau misalnya kalian suka wangi fruity yang manis gitu ya. Terus lebih sebenarnya ini kalau di hidungku lebih ke wangi-wangi kayak orange, kayak buah jeruk yang manis gitu. Terus ada sedikit sentuhan creamy-nya. Nah, kalian bakal suka nih sama wanginya Under Malibu Sea ini. Dia tuh manis, tapi sebenarnya masih ada sentuhan fresh-nya dari buah-buahannya, dari fruity. Jadi menurut aku masih bisa banget dipakai siang-siang. Walaupun kalau aku sendiri secara pribadi bakal lebih suka, kayaknya bakal lebih cocok dipakainya malam-malam gitu yang ini. Ini pun juga udah bisa dipakai dari mereka yang usianya SMP, anak-anak remaja, sampai usia dewasa pun masih udah bisa pakai wangi-wangi seperti ini. Dan ini tergolong wanginya juga masih tergolong ringan-ringan aja, bukan yang strong, bukan yang berat banget. Aku cukup suka sama wangi ini, walaupun kalau dibandingin yang Plains, jelas aku jauh lebih suka yang Plains ini. Oke, kita lanjut ke parfum berikutnya yang warnanya biru. Sebenarnya yang biru ini tuh kotaknya warnanya lebih ke toska-toska gitu, tapi entah kenapa jusnya jatuhnya jadinya biru ya. Namanya adalah Memory of Paris. Ini jusnya warnanya kebiru-biruan. Aku akan spray langsung aja di sini. Sebenarnya kalau dilihat dari warnanya, aku udah pasti nebak bahwa ini wanginya bakal yang paling fresh di antara yang ada. Ya, wanginya bener-bener fresh, citrusnya berasa gitu ya. Fresh, citrusnya bukan citrus yang manis. Di sini ini citrusnya citrus yang asem. Dia bercampur sama floral juga. Floralnya tuh yang seger, yang fresh, yang kayaknya tuh basah dan dingin gitu tipenya. Ini juga enak banget buat kalian pencinta wangi yang fresh, yang pengen selalu seger sepanjang hari. Nah, ini nih yang cocok nih buat dijadikan pilihan, yaitu Memory of Paris ini. Dia walaupun freshnya tuh cukup kenceng, tapi di hidung aku dia sama sekali nggak tajam gitu. Jadi itu tadi yang aku bilang dari awal bahwa parfum-parfum yang aku cobain kali ini yang dari Miniso ini tuh nggak ada wangi-wangi yang terlalu tajam yang mengganggu di hidung. Wangi alkoholnya pun walaupun dia EDT yang biasanya alkoholnya lebih banyak ya daripada kalau Eau de Parfum ya. Ini nggak terasa alkoholnya, nggak menyengat, nggak bikin hidung pengen bersin gitu. Ya, ini juga termasuk enak menurut aku. Selain dia wangi citrus yang kenceng, dia juga ada wangi bebuahan yang agak sedikit manis, tapi di sini manisnya tidak
dominan gitu. Vibe-nya tuh sebenarnya tiga-tiganya mirip karena mereka tuh di base-nya sama-sama punya ada mask-nya, dan kayaknya rata-rata parfumnya Miniso mungkin base-nya ada mask-nya ya, kalau aku nggak salah. Itu yang bikin wanginya tuh jadi kerasa lebih lembut dan soft menurut aku. Dan kalau misalnya di base note tuh wanginya jadi kesannya kayak mirip-mirip mereka semua ini gitu. Nah, kalau untuk yang si Memory of Paris ini of course bakal cocok banget dipakai siang-siang ke acara yang casual juga, yang lebih sehari-hari. Terus buat kalian yang suka aktivitas-aktivitas outdoor yang di luar ruangan, yang kalian bakal keringetan, kepanasan, tapi tetap mau terkesan fresh, kalian bisa cobain yang Memory of Paris ini gitu. Nah, terus yang bikin aku amazed juga sama yang koleksi yang ini tuh adalah mereka tuh punya longevity atau ketahanan itu di kulit tuh yang menurut aku keren sih. Sejujurnya aku nyobain ini tuh semalaman. Dari sebelum tidur, mungkin sekitar jam 9 malam sampai besok paginya aku bangun jam 6, jam 7 pagi, itu mereka masih kecium di kulit. Which is itu kurang lebih 8 jaman mereka tuh masih ada di kulit aku. Jadi untuk ukuran EDT, menurut aku itu ketahanan yang luar biasa sih. Walaupun aku nggak bilang mereka tuh kenceng yang mabul-mabul kecium terus gitu ya. Karena projectionnya itu bisa dikatakan tergolong soft, 1-1,5 meteran aja untuk awal penyemprotan. Kecuali kita spraynya bener-bener yang kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, semuanya di spray gitu ya, termasuk di baju dan di kulit. Tapi selama aku cobain ini, untuk ketahanannya di kulit itu bisa sampai dari sebelum aku tidur sampai aku bangun pagi-paginya. Jadi menurut aku sih kalau dia dipakainya di dalam ruangan, dia bakal bertahan cukup lama di kulit gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai di luar yang keringetan, aku nggak jamin akan selama itu. Mungkin cuman sekitar 5 jam, 6 jam aja. Aku belum pernah cobain ini di siang hari dan di tempat yang berkeringat gitu ya. Tapi kalau misalnya aku cobain malam hari, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih itu sih yang mau aku sampaikan tentang 3 buah parfum dari Miniso yang kali ini, yang edisinya Dreamland EDT. Kalau misalnya ditanya aku paling suka yang mana, jujur aku nggak bisa pilih. Aku nggak bisa pilih lagi di antara ini yang mana yang paling suka. Semuanya suka sih, tapi yang wanginya menurut aku paling pasaran tuh yang si ini. Ini tuh kayaknya wanginya lumayan kayak sering di sniff, kayaknya sering vibe-nya tuh mirip sama beberapa parfum-parfum kayak minimarket gitu. Aku juga tapi belum dapat apa gitu. Yang ini lebih feminin wanginya, lebih wangi-wangi wanita keibuan gitu. Kalau yang ini tuh lebih ke arah gormong, karena dia manis terus creamy gitu. Yang ini lebih seger. Jadi aku jujur aku gak bisa milih di antara ketiganya, tergantung mood aja lagi pengen pakai yang mana kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian juga udah pernah nyobain parfum yang satu ini, please komen di bawah, aku tunggu pendapat kalian tentang parfum yang satu ini. Kalau kalian ada request lagi kira-kira mau bahas parfum apa, langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Yang pasti sampai di sini dulu videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Aku udah sediain link pembelian produk-produk ini di description box supaya kalian nggak tanya-tanya lagi, Kak, belinya di mana, linknya di mana. Langsung aja klik link yang di bawah. Oke, yang pasti jangan lupa juga untuk follow Instagramku di sini. Tag aku juga kalau misalnya kalian mau bikin story, nanti aku akan repost. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.